Hello guys, kembali lagi bersama saya Bang Jack. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Dark Encounter. Film ini telah dirilis pada tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak yang tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Dan semua orang telah mencarinya tapi tidak ditemukan sama sekali. Seperti apa kisah filmnya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya guys. Pada awal film diperlihatkan sebuah poster pencarian anak yang telah hilang. Iya, anak itu bernama Messi. Hari ini, tepat 1 tahun dia pergi. Dan keluarganya pun masih berusaha untuk mencarinya. Namun, tidak membuahkan hasil sama sekali. Keluarga Messi sedang berkumpul di ruangan keluarga yang terdiri dari paman, bibi, kakaknya Messi, dan ayahnya Messi. Nampak raut kesedihan dari ibunya Messi. Ya, hari ini tepat 1 tahun kepergian anaknya, dan sampai saat ini belum ditemukan sama sekali. Ya, gue kenalin satu-satu keluarganya Messi, biar kalian bisa tahu nama-namanya. Orang ini bernama Olivia. Dia adalah ibunya Messi dan Noah. Dan ini adalah bibinya Messi dan pamannya Messi. Mereka berdua bernama Arlen dan Kenneth. Kenneth ini bekerja sebagai sheriff di kota tersebut. Dan ini adalah paman Messi yang paling muda. Dia bernama Billy. Dan orang ini bernama Noah. Dia adalah kakak dari Messi. Ini adalah Ray. Dia adalah ayahnya Messi dan Noah. Iya, mereka sedang makan malam bersama, menikmati pizza yang sangat hangat. Tapi suasana pun berubah karena pertengkaran antara ayah dan anak. Singkat cerita, saat Ray berada di luar, dia dikagetkan oleh sesuatu yang berada di atas langit. Ya, ada sebuah cahaya yang sangat mengejutkan dia. Mengetahui hal tersebut, Ray memutuskan untuk pergi seorang diri untuk mengecek ke belakang rumah. Dia berkata bahwa hal ini disebabkan karena keluarga Mattison yang menyalakan suar di belakang rumahnya. Tapi dia telah diperingatkan oleh Billy. Terakhir kali dia berbicara baik dengan keluarga Mattison, dia berakhir di dalam sel penjara. Dan akhirnya semua keluarga Ray memutuskan untuk ikut bersama Ray memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di belakang rumah mereka. Saat sedang berada di hutan, mereka mulai menampakkan hal yang sangat menjanggalkan. Seperti senter hidup sendiri, mobil yang tiba-tiba lampunya hidup sendiri, dan tampak ada sebuah cahaya dari langit. Dan mereka mulai merasakan kejanggalan di hutan tersebut, di mana paman Noah yang bernama Kenneth yang tiba-tiba merasa terdiam dan membisu, seperti ada yang sedang merasuki dirinya. Dan nanti kalian bakalan tahu sendiri kenapa paman Kenneth bisa seperti ini. Dan masalah baru pun muncul, yang mana paman Noah yang bernama Morgan tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di rumah. Nampak keadaan rumah tersebut agak sedikit kacau, yang mana paman Morgan menghilang dan paman Kenneth seperti orang yang sedang kerasukan syaiton. Olivia pun berusaha untuk menghubungi sheriff, tapi Ray berkata bahwa itu tidak akan membantu. Ya, karena pada saat ini sheriff sedang duduk di kursi dalam keadaan masuk angin. Boro-boro bantuin lo, gue aja lagi sekarat. Dan seisi rumah pun menjadi sangat kacau. Paman Morgan menghilang, Ken yang kerasukan syaiton, ditambah lagi Messi yang belum ketemu. Dan akhirnya Ray memutuskan untuk mencari Morgan sendirian. By the way, gue aneh sama si Ray, kok nyari Morgan di depan rumah anjir. Padahal kan Morgannya hilangnya di hutan. Salah tempat anjir. Paman Kenneth yang sudah siuman dari masuk anginnya akhirnya angkat bicara. Dan dia pun berkata bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan di luar sana. Sesuatu yang sangat jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa paman Kenneth melihat sesuatu yang tidak biasa. Isi rumah pun mulai mendapati sesuatu yang sangat menjanggalkan, di mana mereka melihat boneka monyet yang tiba-tiba bergerak sendiri, dan melihat lampu yang tiba-tiba nyala sendiri. Tidak hanya di lantai atas, di lantai bawah pun juga terjadi kejanggalan-kejanggalan. TV tiba-tiba nyala sendiri, pemutar CD yang tiba-tiba berputar sendiri,
dan lampu hidup mati kayak diskotik anjir. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang yang berasal dari luar, dan perlahan cahaya itu mulai berubah menjadi biru. Cahaya tersebut seperti menarik semua objek, dan semuanya menjadi terangkat. Dari sini timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Cahaya misterius apa itu? Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Messi? Lanjut. Dan keadaan rumah pun semakin kacau. Ibu Messi yang sangat histeris pun berteriak sekencang-kencangnya, seperti orang yang sedang kesurupan. Dan akhirnya cahaya itu perlahan-lahan mulai menghilang dari pandangan mereka. Suasana pun agak sedikit tenang. Ray yang melihat itu memutuskan untuk mengecek dari balik pintu rumah mereka. Seperti ada sosok misterius di luar rumah yang mengawasi mereka. Dan suasana itu mungkin agak sedikit menakutkan ya. Ray pun memutuskan untuk mengecek ruang bawah tanah, karena mungkin terjadi hal yang sangat mencurigakan di ruang bawah tanah tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun saat sampai di ruang bawah tanah, lagi-lagi cahaya biru pun muncul, dan Ray tiba-tiba membisu, dan dia pun menghilang. Tapi tidak hanya paman Ray saja yang menghilang, paman Kenneth dan juga bibi Arlene juga menghilang. Sebenarnya siapa yang menculik mereka? Apa ini ada hubungannya dengan hilangnya Messi 1 tahun yang lalu? Karena saking takutnya, mereka memutuskan untuk keluar rumah mencari bala bantuan. Tapi sialnya, mobil yang mereka naiki malah mogok dan macet. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk jalan kaki mencari bala bantuan. Dan di tengah perjalanan, mereka kembali melihat cahaya biru di langit. Dan cahaya tersebut berputar-putar ke arah mereka, seperti cahaya tersebut mengikuti mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka ditemukan oleh Sheriff yang bertugas pada malam itu. Sheriff pun berkata pada mereka bahwa 1 jam yang lalu ada seorang yang menelpon mereka. Dan hal ini mungkin menjelaskan kenapa kalian bertiga itu berada di luar. Singkat cerita, akhirnya Sheriff pun memutuskan untuk mengecek langsung di kediamannya keluarga Ray. Dan dia memasuki ruangan demi ruangan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Dan akhirnya Sheriff pun meminta penjelasan ke keluarganya Ray, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan keluarga ini. Olivia pun menjelaskan dengan detail kejadian-kejadian yang telah mereka alami, seperti melihat cahaya di langit. Tapi nampaknya polisi tersebut seakan tidak mempercayai perkataan Olivia, karena perkataannya tersebut tidak didasari dengan akal dan tidak bisa diterima dengan logika. Ya wajar sih, karena seperti melihat sesuatu yang aneh gitu beneran. Dan akhirnya Sheriff pun memutuskan untuk pulang, dan dia berkata pada Olivia dan keluarganya untuk beristirahat dan makan sesuatu. Tiba di kantor, lagi-lagi Sheriff mendapati bahwa pagi ini sangatlah sibuk dan orang-orang berdatangan ke kantor. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat cahaya di langit. Dan di dalam cahaya itu, mereka pun melihat Messi Anderson. Anjir, gue jadi merinding anjir. Suasana tersebut membuat keluarga Ray menjadi frustasi, terutama Billy pamannya Ray. Dan akhirnya cahaya biru pun kembali muncul secara perlahan. Dan saat beristirahat di kasurnya, tiba-tiba Olivia didatangi suatu makhluk. Makhluk tersebut tidak memiliki muka, berbadan tinggi dan besar. Dan makhluk tersebut menutup mulutnya Olivia. Makhluk tersebut membawa Olivia berserta rumahnya ke dimensi lain. Olivia berjalan menelusuri rumah mereka, terus berjalan mencari sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan dia pun bertanya, aku sedang berada di mana? Tiba-tiba Olivia melihat masa lalu dirinya, yang mana pada saat itu mereka hendak pergi keluar kota bersama suaminya. Hari itu, untuk terakhir kalinya mereka melihat Messi
anak mereka sebelum dinyatakan hilang. Namun fakta mengejutkan terjadi di sini. Ternyata paman Messi yang bernama Kenneth ada di rumah tersebut sebelum Messi dinyatakan hilang. Olivia pun kembali dibuat bingung olehnya. Karena faktanya Kenneth tidak pernah cerita bahwa dia berada di rumah itu saat Messi menghilang. Demi ruangan, Olivia ikuti dan dia pun bertanya-tanya apa yang sedang paman Kenneth lakukan di rumah mereka. Dan akhirnya cerita dari hilangnya Messi terungkap bahwa Messi diperkosa dan dibunuh oleh pamannya sendiri. Ibu Messi yang melihat hal tersebut merasa marah, kesal, dan murka. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan akhirnya ibu Messi pun terbangun dari mimpinya. Ternyata dia bermimpi, anjir. Dan ibu Messi pun berpelukan bersama anaknya. Karena mungkin mereka mengalami mimpi yang sama. Benar saja, hal ini dibuktikan mereka menatap satu sama lain. Dan mereka pun menuju ke ruangan bawah. Ya, di sana ada Kenneth yang sedang menangis, menyesali perbuatannya. Tapi semua itu sudah terlambat. Dan ini adalah aib bagi keluarga mereka. Semua orang memandang sinis ke arah Kenneth. Dan begitu juga Arlene, istrinya Kenneth. Dia sangat terpukul melihat kelakuan suaminya seperti itu. Dan akhirnya polisi pun datang untuk menangkap Kenneth atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Polisi dikerahkan untuk mencari jasadnya Messi yang telah dikubur oleh pamannya Messi di hutan tersebut. Dan alasan kenapa Kenneth seperti orang sedang kesurupan ketika sedang berada di hutan tersebut, karena di sana dia melihat masa lalunya. Iya, dia melihat bayangan saat dia mengangkut jasad keponakannya sendiri. Dan itu membuat dia sangat terpukul. Dan akhirnya jasad Messi pun ditemukan. Dan semua orang pun menangis melihat jasadnya. Nyawa yang tidak berdosa mati dengan sia-sia di tangan pamannya sendiri. Dan di scan terakhir terlihat si Sheriff sedang berbicara kepada wartawan bahwa sebenarnya ruh tersebut sedang menunggu kita untuk memikirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka sendiri yang turun tangan untuk memberitahu hal tersebut. Dan akhirnya keluarga Ray mengikhlaskan kepergian anaknya. Dan malam itu Ray kembali tidur di kamar istrinya. Dan mereka pun melakukan pengencerotan. Dan film pun tamat. Oke, sebelum video ini ditutup, gue mau ngasih tahu sama kalian. Mungkin ada dari kalian bertanya-tanya, sebenarnya cahaya apa yang ada di langit tersebut? Apakah itu UFO atau bukan? Sebenarnya cahaya tersebut bukanlah UFO. Itu adalah ruhnya Messi yang sedang berkeliaran. Dan Messi mendatangi keluarganya satu persatu. Dan dia pun memperlihatkan kejadian-kejadian yang dialaminya 1 tahun yang lalu. Bagaimana aku bisa berpendapat bahwa itu bukanlah alien? Kita bisa lihat di scan terakhir, keluarga Messi masih lengkap. Paman Morgan, Ray, dan juga Bibi Arlene. Dan kita mendapati fakta mengejutkan bahwa sebenarnya Messi itu dibunuh oleh pamannya sendiri. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe dan juga share ke teman-teman. Dan mohon maaf kalau videonya kurang menarik atau kurang bagus, karena saya baru belajar membuat video. Dan nanti mungkin akan diperbaiki. Dan jika ada teman-teman menyarankan, maka saran dari kalian itu akan aku terima dengan lapang dada.